A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat keberkahan yang Allah berikan. Mudah-mudahan semua yang kita rasakan akan terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah. Karena mudah bagi Allah untuk menambahkan nikmat-nikmatnya, dan mudah pula bagi Allah untuk mengganti dan mengambil kembali nikmat yang diberikan kepada kita. Bahkan jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang kufur nikmat, karena nikmat yang sudah ada pun dengan begitu mudah Allah ubah menjadi azab bagi kita. Makanan-makanan yang enak kita makan nasi panas-panas pakai cencang kambing, itu enak betul tuh, luar biasa ya, bagi yang sehat. Tapi kalau Allah berikan kepada kita penyakit karena DM, diabetes mellitus, ya, kolesterol tinggi, nah, ini tidak bisa lagi yang begitu. Tidak bisa makan nasi putih, ya, harus nasi beras merah, ya, itu pun dibatasi. Kalau kolesterol tinggi, mana bisa cencang kambing itu lagi, ya, makanlah kentang-kentang itu kan. Nah, jadi mudah sekali bagi Allah untuk menjadikan satu nikmat yang kita miliki itu jadi azab seketika itu saja. Seketika itu saja. Maka kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur, ini yang paling bahaya. Takut kita Allah tidak ridho kepada kita, diazab kita di dunia, kena azab pula nanti di akhirat. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka insyaallah jamaah Masjid Al-Muhajirin semua ini insyaallah hamba-hamba yang bersyukur semua ini. Ya, insyaallah. Kemudian salat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan ngaji kitab Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar. Kita telah sampai kepada Al-Kabiratut Tasi'ah wa Thalathun, dosa besar yang ke-39. Apa itu dosa besar yang ke-39? Al-khiyanah, khianat. Masalah khianat ini luar biasa sebenarnya. Sering kita lihat di dalam kehidupan kita, atau jangan-jangan mungkin pernah kita lakukan berkhianat. Karena bentuk khianat ini berbeda-beda level dan tingkatannya. Ada yang ringan, ada yang parah, sesuai dengan tingkatannya. Qauluhu azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, wa takhunu amanatikum, dan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Jadi panggilan nidaul ayah, panggilan dari ayat ini kepada orang-orang yang beriman. Yang tak beriman, memang biasa, sama Allah saja dia tidak beriman, tidak percaya, apalagi masalah amanah, manalah lagi penting bagi dia. Begitu mudah dia meninggalkan amanah, berkhianat. Tidak melaksanakan amanah itu artinya berkhianat. Lawan kata dari amanah, khianah. Lawan kata dari khianah, amanah. Jadi dua itu saja, tidak ada tengah-tengah dia, tidak ada setengah-setengah. Qala Al-Wahidi, Al-Wahidi ini adalah yang menulis kitab Asbabun Nuzul, dari tafsir ayat Asbabun Nuzul. Rahimahullahu ta'ala, nazalat hadhil ayah, ayat ini turun fi Abi Lubabah, kepada Abi Lubabah. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah.
Hina ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Lubabah ini ila Bani Quraidah, kepada Bani Quraidah. Bani Quraidah itu adalah satu kaum Yahudi yang ada di kota Madinah, dan dulunya mereka itu bersama-sama dengan Nabi dan para sahabat, tapi kemudian mereka berkhianat. Mereka adalah orang-orang yang menginformasikan kondisi dan keadaan kota Madinah kepada kafir Quraisy. Dan ini kejadiannya ini pasca dari perang Khandaq. Pasca perang Khandaq ini ceritanya. Kenapa? Karena pada peristiwa perang Khandaq itu yang berkhianat memang orang-orang Yahudi. Dan memang ini sudah jadi tabiat mereka, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang yang percaya dengan perjanjian yang dilakukan oleh orang Yahudi, ini Al-Quran sudah mengingatkan bagaimana kelakuan orang-orang Yahudi itu. Mereka paling gemar, paling suka mengkhianati perjanjian. Memang begitu tabiatnya, dari dulu sampai sekarang, dari masa Nabi Musa sampai zaman now. Memang tabiatnya seperti itu. Maka ini mohon maaf kalau ada yang mengatakan biarlah kita berdamai saja dengan mereka, bodoh. Al-Quran sudah mengingatkan, ini sudah jadi tabiat, bawaan, karakter yang diturunkan dari generasi ke generasi. Memang begitu mereka. Terus kita mau mengadakan suluh, kita mengadakan perdamaian, nggak bisa. Bahkan hadis-hadis yang menceritakan tentang akhir zaman, perang antara siapa? Umat Islam dengan siapa? Kan dengan mereka, bukan Nasrani. Kenapa? Nasrani tidak seperti itu. Memang tersesat dalam kaji kita, kaji sebagai kita seorang Muslim, mereka tersesat kan? Tapi mereka bukan seperti itu, bukan seperti orang yang ini kalau dimasukkan ke media susah pula dikenal banned ya. Iya, memang sudah dibuat Pak. Coba tes lah. Memang sudah dibuat filternya itu. Jadi kalau cerita dari ayat ini, turunlah ayat ini kepada Abi Lubabah, yang mana Abi Lubabah ini diutus Nabi untuk bertemu dengan Bani Quraidah. Yang mana Bani Quraidah pada masa itu sudah dikepung oleh Nabi. Sudah dikepung karena pasca dari perang Khandaq. Pulang perang Khandaq, Nabi sebut datang perintah Allah, berangkat lagi kata Nabi. Nah, itulah dia. Nah, sekarang Bani Quraidah ini yang isinya Yahudi-Yahudi yang berkhianat ini sudah dikepung oleh Nabi. Nah, maka untuk menyelesaikan masalahnya Nabi utus Abu Lubabah. Wa kana ahluhu wa waladuhu fihim. Nah, Abu Lubabah ini tinggal itu di area Bani Quraidah. Istri dan anaknya itu ada di Bani Quraidah itu. Abu Lubabah ini, istri sama anaknya ada di sana. Maka orang-orang dari Bani Quraidah mengatakan, "Ya Abu Lubabah, ma tarolana?" Wahai Abu Lubabah, gimana pendapat kamu? Kita negosiasi dulu. Diajak negosiasi Abu Lubabah tadi. In nazalna ala hukmi Sa'ad fina. Bagaimana kalau kita udahlah kita pakai hukumnya si Sa'ad aja. Kita tunduk kepada si Sa'ad. Sa'ad ini salah satu pembesar dari kota Madinah. Kita nggak ikut Muhammad. Istilahnya begitulah. Dosa kita ikut Muhammad, kita cari orang lain aja, kita jadikan dia sebagai pemimpin. Fa asyara Abu Lubabah ila halqihi. Abu Lubabah diajak negosiasi seperti itu. Dia katakan apa? Asyara ila halqi. Itu katanya, orang-orang sahabat-sahabat dulu kalau tegasnya ngeri. Tegasnya ngeri. Mereka tidak bisa disuap, disogok, dinegosiasi. Allah dan Rasul selesai. Mau coba nego? Langsung kasih itu. Kalau kita dinego, ya kan? Begitu kan? Sahabat-sahabat dinego,
Kita dinego. Lain. Itulah bedanya kita ini dengan sahabat. Ya, subhanallah. Wah, itu dia. Ai annahu adzabah. Kalau berkhianat itu artinya mati. Fala taf'alu. Jangan kalian coba-coba negosiasi lagi katanya. Langsung coba kalian negosiasi lagi, mati kalian. Itu tegasnya sahabatnya Abu Lubabah ini. Fakanat tilka minhu khiyanah lillahi wa rasulihi. Karena yang dilakukan itu adalah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kita kok dengar cerita sahabat-sahabat ini, merinding kita rasanya memang, dan bangkit semangat kita. Iya, sahabat memang luar biasa. Rasa-rasa kita pun ingin tuh. Maka kita baca kisah-kisah sahabat itu bagus untuk membangkitkan ghirah kita dalam agama ini. Ya. Wa qauluhu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan firman Allah, kalian mengkhianati amanah-amanah kalian sedangkan kalian mengetahui. Maksudnya adalah tahu amanah tersebut tidak boleh dilanggar, tapi tetap saja dilanggar. Tahu. Nah, ini kadang-kadang kan begitu. Tahu itu salah tapi dibuat juga. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al amanat, yang dimaksud dengan amanah itu apa? Amanat al a'malul lati tuminallahu 'alaiha itamanallahu 'alaiha al ibad. Yang pertama yang dinamakan dengan amanah adalah perbuatan-perbuatan yang telah Allah amanahkan kepada hamba-hambanya. Apa perbuatan yang Allah amanahkan kepada kita sebagai hamba? Al-faraidu, hukum-hukum yang wajib kita laksanakan. Solat amanah. Puasa Ramadan wajib, dia amanah. Zakat amanah. Haji amanah. Nah, itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala al-Kilabi, amma khiyanatullahi wa rasulihi fa ma'siyatuhuma. Yang dimaksud dengan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada keduanya. Wah, ini menampar kita semua nih. Kadang-kadang kita berpikir, Bapak Ibu sekalian, ala dosa kecil aja lah. Dosa kecil aja lah. Padahal yang kita khianati Allah dan Rasulnya juga. Betul, kita ini adalah manusia, hamba-hamba yang lemah, yang dhaif. Betul, tidak salah. Betul, kita ini memang tak mungkin lepas dari dosa. Betul. Tapi kalau kita bisa membangkitkan kesadaran kita bahwa dosa sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita khianati adalah Allah dan Rasulnya. Sama ada kita misalnya bersendirian atau beramai-ramai. Dan ini selalu saya ulang-ulang di dalam diri saya. Takut saya. Di luar kita nampak baik, nampak hebat, nampak Pak Haji, nampak Pak Ustadz, pakai sorban, pakai jubah. Di luar karena takut nampak sama orang. Tapi ketika kita bersendirian, kita bermaksiat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Orang tak lihat, tapi Allah lihat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ya Rabb. Luar biasa. Wa amma khiyanatul amanah, sedangkan yang dimaksud dengan berkhianat kepada amanah, fa kullu wahidin mu'tamanun ala maftaradahu Allahu 'alaiha in syaa'a khanaha wa in syaa'a addaha, yaitu semua orang yang dititipkan amanah kepada dia untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Siapa itu orang-orang yang diberikan amanah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah? Tentu kalau dalam khazanah Islam, dalam sejarah Islam, tentu yang pertama adalah khalifah. Itu amanah paling besar. Yang kedua adalah al-qadi, hakim. Makanya di hakim itu bahaya.
Keputusannya bisa merubah banyak hal. Yang tak boleh jadi boleh, yang tak ikut boleh ikut. Kan begitu ceritanya. Tetapi ini walaupun dia katakan ini nanti bisa diubah, nanti bisa dibanding dan lain-lain, tapi setiap keputusan yang dibuat itu sudah pasti akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang memutuskan. Nah itu. Kalau di dalam konsep sekarang, karena tak ada lagi kekhilafahan, maka presidenlah yang menjadi orang paling besar amanahnya. Siapa lagi? DPR, MPR yang mengawal, amanah di pundak mereka. DPD di pundak mereka. Kehakiman, semua perangkat-perangkat itu adalah orang-orang yang diberikan amanah. Apa buktinya? Mereka digaji oleh uang rakyat. Iya kan? Termasuk kami para PNS. Kalau kami tidak menunaikan pekerjaan kami dengan baik, kami khianat. Itu bahayanya itu. Kami khianat ini kecil saja, tapi kena semua. Tidak main-main ini. Dalam level yang ada dan banyak, mungkin dekat dengan kita di masyarakat, level RT RW. Kalau tidak amanah, hati-hati tanggung jawabnya. Ya, tunjangan tak seberapa, lama masuk surganya, tanggung jawabnya besar. Maka kalau jadi RT jadi RW amanah. Dan ketika amanah, insya Allah masyarakat pun harus memberikan respek, harus memberikan penghargaan, menghormati RT dan RW-nya begitu. Memang besar tanggung jawab ini. Nah, level yang lebih bawah lagi bukan masuk ke dalam pemerintahan, tapi sebentar lagi akan kita laksanakan. Apa itu? Panitia kurban. Panitia kurban itu uang siapa? Uang jamaah. Kalau panitia kurban meleset, dia khianah. Makanya harus hati-hati. Bukan hal yang bukan rahasia lagi lah. Kalau sebahagian masjid itu orang berebut dan berlomba jadi panitia, tujuannya apa? Supaya dapat lebih banyak daging. Padahal tidak kerja. Tengok-tengok aja. Tengok-tengok aja. Bawa barang ke sini, bawa barang ke sana. Ya, barang sana pindahin ke sini lagi. Ini ada kerjanya. Ini kita harus namanya kajian, Ustaz. Kita kan buka-buka aja. Masjid kita ini tidak ada, tapi saya tahu ada masjid lain. Begitu. Ya, di masjid lain memang ada begitu. Pernah salah seorang jamaah pengurus lah. Dia tak lagi di masjid itu, pindah masjid dia gara-gara tak tahan. Kenapa? Asal ada kurban itu bisa hilang satu kambing. Kambing dipotong disembelih, hilang satu kambing. Mana kambingnya? Udah ada dibagi katanya. Ditanya jemaah, tak ada yang ambil kambing, tak ada yang menerima kambing. Nah, kemana kambingnya ini? Ya, tak mungkin dia jalan lagi, dia disembelih dia. Ya kan? Tapi ini kenyataan. Yang hilang ekornya, hilang kepalanya, favorit, torpedonya. Memang subhanallah Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini makanya masalah kepanitiaan kurban juga kita jelaskan. Kita terbuka saja bahwa segini anggarannya apa saja untuk pembelian, untuk transportasi, untuk honor panitia, boleh, tidak ada masalah. Yang penting terbuka saja. Ya, terbuka saja sehingga amanah itu kita laksanakan dengan baik. Kalau toh pada kesempatan berikutnya saya tak maulah di sana mahal sekali misalnya, ya tidak apa-apa, cari tempat lain. Yang penting ketika kita jadi panitia kita amanah. Kalau memang itu hak kita sebagai panitia, hak kita memang sudah kita jelaskan bahwa panitia ini kan capek, perlu dikasih honor. Apa honornya? Gitu. Ya silahkan ambil. Yang penting kan honor panitia bukan dari
daging kurban, nggak boleh. Itu kan sepakat ulama di sana. Walaupun nanti bentuknya ya kami hadiahkan dan lain-lain, Allah alam lah itu kan. Tapi hati-hati saja. Amanah ini masalahnya amanah. Ya. Lain ceritanya kalau kita sebagai pebisnis. Kadang-kadang ini cerita jamaah nih, tapi bukan di sini, di luar sana. Ya. Sini tidak ada, insya Allah. Ya, jamaah muhajirin ini luar biasa semua nih, ahlul masjid, ahlul ngaji semua. Tapi saya pernah cerita di luar sana, misalnya, ya kan, udah ditarget nih harga sapinya, misalnya lah, anggaplah 15 begitu kan. Ternyata di sana bisa dinego. Dapatlah 14 setengah misalnya. 500 nggak dilaporkannya. 500 itu dikantonginya. Itu khianat. Itu khianat. Kecuali saya itu beli harga 14,5, saya jual 15, itu halal. Tapi kalau kita sebagai panitia, kita kan orang yang diamanahkan, perwakilan. Lah masa wakil ini ngambil keuntungan? Gak boleh. Yang boleh dia ambil dari hasil akad. Nah ini akadnya, ada honor panitia, itu halal. Tapi di luar daripada itu haram, khianat namanya. Nah, ini masalah seperti ini kadang nampak, alah Ustaz, perkara ekor aja. Ekor bisa bikin kita kelabakan mau masuk surga. Masa iya Pak? Masa iya kita mau Pak? Ya. Ustaz Suryandi mau masuk surga ceritanya nih kan. Mau masuk surga di stop. Kenapa? Masalah ekor belum selesai. Itu kalaulah gara-gara korupsi 271 triliun, gila. Kenapa nak masuk surga? 271 triliun sangkut. Orang lain pun melihat, oh sangkutnya gara-gara 27. Oh iyalah, kalau 271 memang susah pula menolaknya. Tapi kok dilihat kenapa tak jadi masuk surga? Perkara ekor katanya. Kan ahli neraka pun ketawa dia. Oh bodoh kali dia, gara-gara ekornya masuk neraka. Nah, di neraka dia tengok, kau kenapa masuk neraka? Aku bunuh orang. Kau kenapa? Korupsi 271 triliun. Oh iyalah. Kau kenapa? Ekor sapi. Kenapa ekor sapi? Ku ambil sebagai panitia kurban. Katanya nggak keren ya, masuk nerakanya nggak keren gitu. Iya, jadi hal-hal seperti kadang-kadang kita sepele, tapi ini beneran bisa masuk neraka gara-gara hal yang sesepele itu. Ya. Ngaji kita ini al-kabair, dosa-dosa besar. Ya, judulnya adalah khianat, tapi bentuk pelaksanaannya nilep ekor sapi kurban. Ya Allah ya Rabbi, masuk neraka juga. Ya Allah ya Rabbi, itu karena hak orang, khianat. Ya, nah, seperti ini berbahaya. Ya, jangan sampai kita. Dan termasuk juga yang orang yang diberikan amanah itu adalah orang-orang yang mengurus masjid. Wah, ini pengurus masjid nih. Oh, pengurus masjid. Ya sudahlah, tak ada gajinya, ya dikomplain terus sama jamaah. Ustadz ini tak cocok, tak lucu, ya mau kasih banyak macamnya. Jadi kalau jadi pengurus masjid itu memang kita harus konsisten. Artinya kita ikhlas lillahi ta'ala. Ini program saya. Kalau kira-kira memang tidak sesuai dengan jamaah, ya cari aja pengurus yang lain, kan begitu. Pengurus pun masyarakat pun bingung, siapa lagi kan begitu. Ya. Jadi ya memang tantangannya itu Ustaz. Memang tantangannya. Ya. Kalau masjid ingin maju, memang jangan semua ustaz lucu lah. Ya, kalau semua ustaz lucu, pulang kita ketawa-ketawa aja sampai rumah. Apa tadi ceramah ustaz itu? Tak tahu. Pokoknya lucu ustaz itu. Enggak ada yang dapat. Ya kan ada variasi, ada yang lucu, ada yang serius, ada yang apa. Itu kan memudahkan kita. Oh iya, ada masa-masanya jenuh jemaah kan.
Sudahlah di kantor, di rumah lagi kan, ke masjid juga, serius semua. Tentu ada masanya itu, ada ustaz-ustaz yang lucu. Itu bagus, alhamdulillah. Disitulah pengurus masjid itu dapat pahala yang besar itu. Ya. Dan itu memang amanah. Ada, tapi bukan di sini juga, memang di sana, di luar sana. Nah. Pengurus masjid benar-benar mengincar jadi pengurus masjid dia, tujuannya satu. Kenapa? Dia punya usaha. Dan usaha itu terkait betul dengan pemeliharaan masjid. Jadi semua borongan tentu ke dialah kan. Dia pula ketua masjidnya. Ketika ada yang komplain, masa iya ada orang dekat, orang lain yang dikasih. Iya, dalilnya itu. Memang betul kan? Orang lain pun, iya pula. Memang ya ada, subhanallah. Ini luar biasa ini. Memanfaatkan amanah untuk mendapatkan keuntungan. Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja. Tapi kalau memang dari awal, dari dasar dia memang sudah berniat nih, itu yang bahaya. Itu bahaya betul. Karena ini kan harta umat yang dimasukkan ke dalam celeng-celeng masjid itu, kotak-kotak amal itu kan harta umat, bukan harta kita. Tidak boleh suka-suka kita. Itulah amanah itu tadi, berat. Berat, amanah itu berat. Bahkan gunung-gunung pun tak berani mengemban amanah. Ya. Datang manusia, biar saya saja, katanya. Ya. Wa kana zaluman jahula. Itulah kenapa manusia itu zalim, jahil, bodoh. Ya, gunung aja tak berani dia. Allahu Akbar. Datang manusia, udah aku aja. Subhanallah. Maka masalah khianat ini bukan sesuatu barang remeh, tapi memang dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Berkhianat, nauzubillah. Kemudian wa anallaha la yahdi kaidal khainin. Nah, ini yang paling bahaya ini. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada perbuatan orang-orang yang khianat. Ini terdapat di dalam surah Yusuf ayat 52. Dan ini adalah salah satu bentuk azab yang paling menakutkan kalau yang saya fahami. Kenapa? Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang melakukan pengkhianatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini hidup di dunia, tidak tahu besok akan terjadi apa. Kita benar-benar buta. Besok akan terjadi apa, kita benar-benar buta. Tidak tahu. Tidak tahu. Jangankan 10 tahun, 5 tahun, besok saja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Artinya seperti orang yang buta arah, kita nggak tahu harus ngapain. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa selamat esok hari? Pegang saja petunjuk dari Allah, Al-Quran, Sunnah. Pegang itu supaya kita selamat. Nah, kemudian orang-orang yang berkhianat, Allah tidak lagi memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka. Ini menakutkan. Kenapa? Karena salah satu potensi yang bikin kita masuk neraka itu kan dosa. Tapi orang-orang yang berkhianat, Allah butakan dia dengan kelakuan pengkhianatannya, sehingga dia nggak ngerasa berkhianat. Hendak saya tidak berkhianat, merasa dia. Padahal orang bilang, kau berkhianat. Enggak, katanya. Kenapa ada orang seperti itu? Karena Allah tidak lagi berikan hidayah kepada hatinya. Orang seperti ini dia nggak bisa taubat. Nggak bisa taubat. Kenapa? Dia nggak ada ngerasa dosa. Saya nggak ngerasa salah. Orang nggak ngerasa salah tidak akan bertaubat. Ketika dia tidak bertaubat, dosanya tetap kekal ada sampai kiamat. Ada nggak pernah bertaubat. Dosa besar tidak terhapus dengan amal-amal soleh. Dosa besar hapusnya dengan taubat. Dan ini yang paling menakutkan. Kita itu paling mengerikan masuk nerakanya kalau tersandung dosa-dosa besar.
Nah ini sekarang orang yang melakukan dosa besar ini tidak Allah berikan hidayah untuk taubat. Gimana ceritanya? Jadi sudah pasti masuk neraka. Ketika orang-orang dalam keadaan sakaratul maut, kondisi sakaratul maut adalah kondisi orang paling bingung. Ya, sampai-sampai ada sebahagian orang yang ketika meninggal itu mengigau. Sebagian orang yang sakaratul maut itu lupa dengan keluarganya, bingung, kebingungan luar biasa. Kenapa? Ya memang seperti itu kondisinya. Hanya orang-orang yang Allah berikan hidayah dan petunjuk yang mampu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak segampang sekarang kita mengucap, bingung, ya, dalam keadaan sangat berkesusahan. Tapi kalau Allah tunjukkan dia jalan, maka bisa mengucap dia. Nah sekarang orang yang berkhianat ini tidak Allah berikan petunjuk untuk itu. Jadi probabilitas kemungkinan dia untuk mengucap syahadat jadi kecil betul. Orang Allah tunjukkan, ya kan? Itu makanya saya katakan ini adalah azab yang paling mengerikan di dunia. Allah tak tunjukkan lagi hidayah, paling mengerikan. Kalaulah kita tersesat selama-lamanya, tak bisa kembali, tak ada jalan pulang. Nauzubillah. Maka di situ yang membuat pengkhianatan itu menjadi satu dosa yang paling mengerikan. Tak bisa kembali dia, susah dia untuk kembali. Nauzubillah. Lalu kemudian ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda dari orang-orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khan, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Ini tanda-tandanya. Kita tidak pernah tahu hati orang, tapi tanda-tandanya nampak. Ibarat mau turun hujan, nampak tanda-tandanya langit gelap. Kan begitu. Meskipun tak selamanya ketika mendung turun hujan, betul. Kita tak boleh menuduh orang. Tetapi kalau dilihat dari tanda-tandanya, kayaknya iya nih, kan begitu. Ya, jadi yang tahu siapa? Yang tahu sebenarnya diri kita sendiri. Sejauh mana kita kalau berkata-kata itu banyak berbohongnya? Ada Pak, Bu, orang yang kalau ngomong bohong aja dia. Untuk hal yang remeh dia bohong. Aneh memang, tapi ada tuh penyakit seperti itu. Kalau tidak bohong, tidak enak rasanya. Memang ada, ya, luar biasa. Dan kita tahu, ya, bohong dia ini. Tapi kok dia selalu aja ya, rasa-rasa dia tak bohong. Ada. Dan ada orang yang suka sekali berjanji-berjanji, tapi begitu mudah dia ingkari. Ya. Nanti datang ya, oke, insya Allah. Tidak datang dia, tak ada kabar. Kenapa tidak ada? Ya, Masya Allah kemarin itu luar biasa, saya memang tak sempat. Ya insya Allah besok lah ya. Besok tak datang lagi dia. Ya, insya Allah kan insya Allah. Insya Allah itu bukan untuk kita main-main. Insya Allah itu malah mengikat sebenarnya. Mengikat kita. Kalau kita bilang insya Allah, kalau Allah berkehendak, kan begitu. Allah biarkan kita, Allah berikan kita jalan kosong, waktu kita tak jalan. Terus kita bilang ini karena insya Allah nih kita datang. Seolah-olah kita mau menyalahkan Allah, Allah tak mengizinkan. Bukan Allah tak mengizinkan, kita tak mau. Berat jadinya. Kalau kita ya mudah-mudahan lah ya, kalau mudah-mudahan antara kita sama manusia, kita sama kawan tuh aja. Tapi kalau ada insya Allah, kita bawa Allah di sana. Lalu kita dengan mudahnya, ini gawat ini. Makanya lingkupnya udah masuk ke ranah kemunafikan. Dan yang terakhir tentu saja orang yang diberi amanah khianat, diberi amanah khianat. Ini payah memang. Kalau memang kira-kira tak sanggup, tolak aja lah. Kalau memang tak sanggup, tolak aja lah. Ya, enggak bisa tolak. Ya. Tapi biasanya orang seperti itu orang baik tuh. Dikasih amanah menolak tuh orang baik tuh. Yang tak baik itu dikejar-kejar amanah itu, kemudian berkhianat ya. Sengaja memang dikejar. Nauzubillah.
Kemudian al-khiyanatu qabihatun fi kulli syai'in. Pengkhianatan itu adalah hal yang sangat-sangat buruk dan menjijikkan di atas semua hal. Di dalam segala hal itu ada namanya pengkhianatan. Wa ba'duha syarrun min ba'd. Dan sebahagian pengkhianatan itu bisa jadi lebih buruk dari pengkhianatan yang lain. Artinya ada level-level dan tingkatan pengkhianatan. Walaisa man khanaka fi fulusin, dan tidaklah sama orang yang mengkhianati engkau karena uang, atau mengkhianati masalah uang. Kaman khanaka fi ahlika wa malika. Sebagaimana orang yang mengkhianati harta dan juga keluarga. Ini berkhianat kepada keluarga ini. Nauzubillah ya Allah. Wartakabal adzaim, dan melakukan dosa-dosa yang besar. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Addil amanah." Tunaikanlah amanah. Ila mani tamanak, kepada orang yang memberikan amanah itu. Wala takhunu man khanak, janganlah engkau juga mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Itu luar biasa nih. Ini luar biasa nih. Kita sebagai manusia tentu ada rasa ingin membalas. Saya ditipu sama dia Ustaz, saya tipu balik dia Ustaz. Kan begitu. Dihianatinya saya Ustaz, saya hianati baliklah dia. Biar impas. Ya. Fa'tadu alaihim bimithli ma'tada alaikum. Ya. Musuhi mereka sebagaimana mereka memusuhimu. Itu kaidah secara umum. Tapi khusus untuk khianat, tidak boleh membalas khianat dengan khianat. Lain ini, bab khianat ini lain dia. Kalau kita dipukul Pak, dipukul, puang, kita balas, puang, impas. Tak ada dosa di antara kita. Impas memang. Ya. Tapi ketika kita dikhianati, kita khianat balik, ini enggak impas. Kenapa? Karena dosanya masing-masing. Enggak ada keimpasan di sana. Itu kenapa? Wala takhunu man khana. Jangan kau khianati orang yang mengkhianati kamu. Enggak ada istilah balas membalas khianat. Karena khianat ini bukanlah satu hal yang bisa dibalas-balas. Dia kaitannya dengan amanah. Dengan amanah, dan amanah itu dari Allah sesungguhnya. Hakikat amanah itu dari Allah. Jabatan yang kita punya Pak, Bu, siapa yang memberikannya? Bukan masyarakat, bukan. Masyarakat itu hanya sebagai asbab saja. Asbab saja itu. Jadi pengurus masjid, jadi ketua RW, ketua RT, jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, DPR, MPR, itu hanya asbab saja itu. Ya. Karena kita kan dengar cerita dari kawan-kawan yang ikut pemilu kan gitu kan, ada orang habis-habisan miliaran tidak terpilih dia. Ada orang yang ya berapalah ini ikut dia masuk dia. Ada kan? Langka memang, tapi ada. Artinya yang namanya jabatan, amanah itu sesungguhnya memang dari Allah. Manusia itu hanya sebagai wasilah saja gitu. Contoh si Komeng misalnya, ya kan? Yang terbanyak, seandainya si Komeng diletak di sini pemilihan wali kota langsung jadi, pemilihan gubernur langsung jadi. Orang 5 juta, tidak salah saya suaranya itu. Ya kan? Luar biasa. Padahal dia bilang memang dia tidak sebanyak itu untuk mengeluarkan dana. Ya, Allah yang memilih dia. Wasilahnya saja begitu-begitu kan, dengan gaya nyentrik dan lain-lain. Ada orang bikin gaya nyentrik dan terpilih juga. Yang jilbab abu-abu. Jilbab abu-abu ya. Jilbab abu-abu misalnya. Ya kan? Enggak terpilih juga kan, walaupun gaya nyentrik dan lain-lain, dan enggak terpilih juga begitu. Jadi itu hanya sebagai wasilah.
Artinya apa? Setiap kali kita menduduki jabatan tertentu, posisi tertentu, itu sesungguhnya hakikatnya adalah amanah dari Allah. Apapun itu, ya, apapun itu, kaprodi, kajur, ya kan, semua. Jadi jangan sampai kita mengkhianati amanah. Tak boleh kita mengkhianati amanah. Kita pernah jadi bawahan, kita dikhianati atasan kita. Gantian kita jadi atasan, kita hianati, tidak boleh, tidak ada sama sekali, ya, tidak ada. Wa fil hadisi aidan, dalam hadis riwayat yang lain disebutkan juga, yuttaba'ul mu'minu ala kulli syai'in. Orang-orang yang beriman itu bisa terjadi apa saja dengan mereka, illal khiyanah wal kadhib, kecuali berkhianat dan berdusta. Orang beriman itu bisa saja berbuat dosa, bisa. Siapa bilang tidak bisa? Ustaz berzina, Ustaz. Loh, sahabat kan ada yang berzina, sahabat Rasulullah, ya. Wanita Al-Ghamidiyah, wanita dari Bani Al-Ghamidi, itu pernah berbuat dosa, dosanya besar, berzina sampai hamil. Itulah yang pertama kali kena rajam, wanita pertama kali kena rajam pada masa Nabi. Itu sahabiyah itu, ya. Sayyidina Ma'iz ini sahabat Nabi juga, laki-laki. Itu Sayyidina Ma'iz itu dieksekusi setelah Al-Ghamidiyah. Jadi duluan Al-Ghamidiyah ini, wanita ini, dia datang kepada Nabi. Dia bisa melakukan dosa, ya, namanya manusia, wajar. Masih melakukan dosa, masih melakukan maksiat sampai hamil. Kalau hamil ini rasa-rasa nih, jarang ada kejadian, sekali kejadian langsung hamil tuh jarang terjadi itu. Jarang sekali. Biasanya udah berkali-kali itu baru jadi dia. Memang begitu. Ya kan? Baru jadi dia. Maka kami di KUA itu kalau ada anak-anak yang di bawah umur, ya, yang harus ada dispensasi dari pengadilan, itu sering kami tanyain itu. MBA, Married by Accident. Sering kami tanyain itu, Pak, Bu. Istilahnya tadi bercanda, ya, cara bertanyanya bercanda. Udah berapa kali kalian itu? Tidak ada yang sekali, Pak. Tidak ada yang sekali. Kalaupun ada yang berbohong, cuman sekali. Manalah mungkin sekali, tidak jadi sekali itu. Pasti ada berkali-kali kan. Nah, ya tidak bisa sekali jadi itu, Pak. Jarang. Ada. Pernah saya dengar kasusnya ada, tapi jarang. Nah, sahabiyah ini sahabat Nabi sampai bisa hamil. Nah, itu kan berarti, nah, itulah maksiatnya. Boleh. Orang beriman, tapi coba lihat, setelah dia melakukan maksiat, dia datang kepada Nabi dengan penuh keikhlasan, bertaubat. Kenapa? Dosa yang dilakukannya bukan khianat. Masih Allah berikan hidayah untuk bertaubat kepada Allah. Sayyidina Ma'iz gitu juga. Sayyidina Ma'iz itu juga melakukan zina. Sahabat Nabi. Pernah, bukan tak pernah. Khilaf dia. Setelah dieksekusi, sahabiyah Al-Ghamidiyah itu di depan umum dieksekusi, meninggal, mati memang di depan umum, dilempar setengah badan, ditanam, dirajam, dilempar sampai mati. Orang kan takut. Siapa nggak takut, Pak? Kita kalau lihat seperti itu, jangankan itu, orang ketabrakan di jalan, lemas kaki kita lihat, mati dia, lemas kaki kita. Wah, lemas. Jadi dieksekusi depan umum. Nggak lama setelah itu datang Sayyidina Ma'iz, ya Rasulullah, tahir nih. Sucikan aku ya Rasulullah. Aku mohon engkau jangan memberikan dispensasi kepadaku. Aku ingin seperti wanita itu. Dia ingin disucikan seperti wanita itu juga. Bayangkan nih, siapa di antara kita yang sanggup begitu, Pak? Kita tahu dia resikonya akan dieksekusi. Bukan cepat eksekusinya, dilempar. Kena di sini, sampai mati. Dilempari memang. Bukan sebentar. Bukan disuntik mati, bukan ditembak langsung di jantung, bukan. Orang berzina hukumannya dirajam, batu atau persatu dilempar, kena kepala, kena ke muka, kena ke badan. Kalau belum mati, belum selesai, sampai mati memang. Sakitnya luar biasa itu. Sakit luar biasa. Tapi Sayyidina Ma'iz datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tahir nih, sucikan aku ya Rasulullah.
Tolong jangan berikan dispensasi, biarlah seperti yang kemarin aja gitu. Melakukan dosa besar tapi masih Allah berikan hidayah. Luar biasa itu. Tapi kalau orang berkhianat, Allah tak berikan hidayah. Allah tak beri hidayah. Takut kita. Ya. Makanya orang beriman itu bisa berbuat dosa apapun, bukan boleh ya, bukan artinya boleh. Bisa saja terjatuh khilaf melakukan dosa apapun kecuali dua. Apa itu? Dosa khianat dan berdusta. Ini sebagai bentuk wanti-wanti Nabi sebenarnya. Kalau masih beriman, jangan coba dua hal ini. Jangan coba-coba berkhianat, jangan coba-coba berbohong. Kenapa? Pengkhianatan itu luar biasa efeknya. Yang kedua, berbohong akan memunculkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Bohong itu tidak bisa berhenti dia itu. Satu kebohongan akan bohong selanjutnya, akan bohong selanjutnya. Terus nggak bisa berhenti dia sampai terbongkar kebohongan itu, baru terbongkar semuanya. Ya kan nggak bisa. Ya, tetap akan disimpan. Allahu Akbar. Wa fihi aidan awwalu ma yurfa'u minan nas, hal yang paling pertama diangkat dari manusia al-amanah, amanah. Memang kita lihat sekarang. Coba Pak Bu, berani nggak Bapak Ibu mengamanahkan harta Bapak Ibu kepada orang yang dilihat di jalan? Nggak berani kan? Kalau pada masa dulu sahabat berani itu. Nah, ada sebuah kisah yang menarik nih Bapak Ibu sekalian. Di kota Damaskus dahulu punya kebiasaan, kalau dulu kan belum ada bank, belum ada tempat penyimpanan seperti itu. Kalau ada orang ingin safar perjalanan, maka dia akan menitipkan hartanya ini kepada siapa? Ini harta akan dititipkan kepada para pedagang yang ada di pasar kota Damaskus. Mereka kalau nitip barang tuh, uang, emas, mereka yang punya tuh emas perak mereka titip kepada para pedagang. Coba, sekarang pedagang mana yang berani kita titip demikian, Pak? Ya, barang aja ditilapnya, barang aja yang buruk disebutnya bagus. Kalau dulu enggak. Makanya pernah ada sebuah cerita dan ini menarik sekali. Ada salah seorang yang menitipkan harta kepada seorang pedagang. Sekian puluh ratus dirham dan dinar begitu dititipkan. Karena dia mau safar. Kalau diletak di rumah habis diambil sama orang. Karena rumah zaman dulu kan mudah sekali dibongkar ya. Dititip sama pedagang ini. Nah, ketika orang ini kembali ke kota Damaskus, dia datang ke kedai orang tadi. Ya. Orang tadi disambutnya, ya silakan, ada apa? Datang orang tadi, dia bilang, mana uang yang saya titipkan, yang saya amanahkan? Pedagang tadi bilang, rasa-rasanya tak ada Tuhan menitipkan sama saya. Ada, saya titipkan sama kamu lah, saya titipkan. Waktu saya mau berangkat, saya titip sama kamu. Pedagang tadi pun diam, dia, ya udah, berapa? Sekian ratus, diambil ya Bang. Ini, gitulah dari tadi. Pulang dia orang itu. Keesokan harinya balik orang tadi. Dia minta maaf, saya minta maaf. Saya salah orang. salah orang dia. Dia titip sama orang yang si A, dia tak sama si B. Saya salah orang. Bukan sama antum saya titipkan uang. Iya, memang bukan sama saya antum titipkan. Kenapa antum kasih sama saya, katanya? Saya tidak mau nanti ada orang berbicara bahwa pedagang di kota Damaskus tidak lagi amanah. Wah, itu subhanallah, menjaga amanah itu. Kalau sekarang terjatuhlah dompet kita di kedai orang, ada nampak dompet saya? Tidak nampak, katanya. Itulah amanah ini susah, berat. Sekarang sudah memang nyata sekarang.
Amanah itu adalah hal yang paling pertama diangkat dari manusia. Maka kalau masih tersisa amanah Bapak Ibu sekalian di hati kita, di diri kita, di jiwa kita untuk menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, maka ini orang-orang yang terpilih dan luar biasa. Ya, subhanallah. Wa akhiru ma yabqa as-shalah, dan hal yang paling akhir tersisa adalah salat. Jadi kalau terakhir, yang paling terakhir diangkat tuh salat kalau bagian ibadahnya. Terus sisa cuma salat aja. Ya. Wa rubba musallin la khaira fihi, sehingga nanti di akhir zaman banyak orang yang masih salat tapi tidak ada kebaikan pada dirinya. Salat, maksiat jalan terus. Padahal sholat tanha anil fahsya wal munkar, tapi tidak berlaku lagi. Sholat, maksiat jalan terus. Ya, subhanallah. Wa qala Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, ini sebuah riwayat yang mauquf sampai ke Ibnu Mas'ud, kepada sahabat aja, tidak sampai kepada Nabi. Tapi maknanya ini boleh jadi dapat dari Nabi. Yu'ta yaumul qiyamah, akan didatangkan pada hari kiamat, bisahibil amanah, orang-orang yang diberikan amanah, alladzi khana fiha, yang mana ia berkhianat terhadap amanah itu. Faqala lahu, lalu Allah katakan kepada orang tadi, addi amanata, kau tunaikan amanahmu itu di akhirat. Datang Allah, kau tunaikan amanah itu tadi. Fayaqul, maka orang tadi mengatakan, anna ya Rabb wa qad zahabatid dunya, bagaimana ya Tuhanku, ini udah enggak di dunia lagi. Qal fatumathilu lahu kahayatiha yauma akhadhaha fi qa'ri jahannam, maka Allah buatkan kondisi yang serupa, di mana di kerak-kerak neraka jahanam. Di sana diletakkan amanah itu. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, inzil ilaiha fa akhrijha, turun kau ke sana, keluarkan, tunaikan amanah itu, kata Allah. Maka orang tadi itu yanzilu ilaiha, turun dia ke kerak neraka jahanam, fayahmiluha ala atiqihi fahiya alaihi athqalu min jabalid dunya. Ketika dia berusaha mengangkatnya, diangkatnya itu sudah sangat berat sekali, bahkan lebih berat daripada seluruh gunung yang ada di dunia. Hatta idza dhanna annahu najin, dan bahkan kalaupun seandainya waktu itu dia sanggup mengangkatnya dan dia sudah hampir-hampir mengeluarkannya dari neraka jahanam, huta wahawa fi athariha abadal abidin, dia jatuh lagi, terlungkup lagi dia, dan begitu terus berulang sampai selama-lamanya. Nah, ini orang-orang yang berkhianat terhadap amanah. Summa qol, kemudian Allah katakan, as-salatu amanah, salat itu amanah. Wal wudu'u amanah, wudu itu amanah. Wal waznu amanah, timbangan itu adalah amanah. Wal kailu amanah, al kail timbangan juga, timbangan yang begini-begini itu juga amanah. Wa adamu dzalika kulluhul wada'i, dan yang paling besar adalah semua titipan-titipan. Kalau orang menitip sama kita itu amanah. Allahu Akbar. Jadi masalah amanah ini adalah masalah yang sangat luar biasa. Kita kadang-kadang karena biasa kan titip menitip, ya. Kita ya jabatan-jabatan, posisi-posisi, kan ini biasa kita di masyarakat. Tapi janganlah sampai kita lalai dan menganggap ini enteng dan sepele. Kalau diberikan amanah, maka kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau dititipkan sesuatu kepada kita, kita kembalikan sebagaimana mestinya. Ya, termasuk amanah kata-kata. Jangan bertambah dia. Tolonglah ya, sampaikan kepada si fulan begini-begini. Bertambah dia. Ya. Kalau uang berkurang dia. Nah, ini yang payah memang ini ya.
Subhanallah. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah yang ingin bertanya? Dipersilakan kalau Anda bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Silakan. Ya. Kemudian jadi setelah ada dikasihnya pindah. Dikasih apa? Fee. Tanpa nego. Itu yang pertama. Yang kedua masalah amanah dan khianat yang kita lakukan setiap hari. Itu bagaimana membersihkannya? Apa cukup dengan sholat taubat? Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ini pertanyaan luar biasa nih terkait dengan masalah kurban pertama. Masalah fee. Sekarang kita terbuka saja. Fee itu hak siapa? Nah, itu pertanyaan paling dasar tuh. Kalau ada fee itu hak siapa? Ya kan? Ini yang susah kita menjawabnya. Saya panitia, maka saya adalah wakil dari jamaah. Yang namanya wakil adalah melakukan suatu perbuatan atas nama orang yang diwakilinya. Kan begitu. Dia tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak diwakilkan kepadanya. Ketika saya datang kepada pedagang misalnya, terus diberikan fee kepada saya, apakah saya datang sebagai pribadi saya atau sebagai wakil dari jamaah? Wakil jamaah kan? Maka fee tadi untuk siapa? Untuk jamaah. Itu tepat jawabannya. Nah, kalau dari situ kita paham kemana arahnya. Fee tadi tidak boleh kita nikmati, tapi dikembalikan kepada jamaah. Ya, disepakati ini ada fee-nya. Ada fee-nya. Ya. Untuk apa fee ini kita gunakan? Dari awal kita kan sama-sama tahu nih, ya. Ada fee-nya di sana. Disepakati saja dari awal. Ya, dalam rapat panitia kurban. Maka kalau rapat panitia kurban datanglah Bapak Ibu. Ini tidak datang. Ketika sudah ada satu keputusan protes, di luar bicara, tidak boleh. Bicara itu dalam forum, dalam musyawarah. Kalau sudah diputuskan jangan protes. Kalau mau protes pindah aja kurbannya tempat lain. Saya bela-bela panitia nih Pak. Kadang sedih jadi panitia itu sedih. Sudahlah capek ya kan, diomong-omong, dibicarain di luar. Iya, subhanallah. Jadi kalau memang kita mau berkurban, kita mewakilkan kurban kita kepada panitia. Maka panitia eloknya membuat musyawarah. Dan biasa seperti itu kan, musyawarah panitia kurban. Diundanglah para jamaah yang mau berkurban. Di sanalah diputuskan akad dan kesepakatannya. Termasuk bicarakan saja belak-belakan kalau nanti ada fee bagaimana. Bicarakan di sana. Ya udah enggak apa-apa, kalau ada fee ambil aja untuk panitia yang bertugas. Boleh. Sepakati dulu untuk panitia yang bertugas mana? Bertugas seluruhnya atau yang sana? Sepakati dulu. Belak-belakan saja. Sehingga tidak ada dusta di antara kita. Kalau memang untuk panitia semuanya, maka setiap fee yang diberikan dilaporkan kepada panitia. Kalau memang katanya udah ambil aja lah, anggap transportasi. Kalau dianggap transportasi berarti tidak ada lagi hak untuk transportasi kan? Tidak usah diambil lagi hak transportnya. Tapi Ustaz nanti kita bilang tidak ada transportnya Ustaz, di sana tidak dapat fee rupanya Ustaz. Sedih pula kan. Jadi sepakati dulu. Ya, sehingga kalau sudah disepakati, maka tidak ada masalah untuk mengambil fee di sana. Kemana tadi arah kesepakatannya? Kalau jemaah kami tidak ridho, kami tidak mau,
Jadi bagaimana? Karena yang cerita, tapi insya Allah lah kalau jamaah itu ya lah fi itu kita pengetahuan umum ya, rahasia umum fi itu kan. Nah sudahlah, tidak apa-apa untuk panitia saja. Sehingga yang jadi panitia pun lega hatinya gitu. Ya, menerima fi itu pun gak takut-takut, gak sembunyi-sembunyi. Diam-diam aja. Berapa harga di sana, Pak? 17. Oh, enggak ada ditawar lagi. Enggak. Gak takut kalau makin panjang pembicaraan ditanya lagi fee-nya. Ada sikit. Iya. Ada dikasih dari sana, Pak? Adalah. Iya kan? Jangan membuat panitia ini menjadi orang yang bersalah begitu. Jangan, biarkan sajalah. Ya, kita sudah dibantu oleh panitia. Ya, memang jamaah kipu itu selalu ada, Ustaz. Terus terang ada itu jamaah itu. Ya. Berapa? Tanya pula berapa? Awak udah segan-segan mau nyebutnya 500 kan? Ya, 500. Kalau ada 10 sampai kita 3 juta juga berarti Pak ya? Banyak. Kan? Udah mulai nggak enak nih. Udah mulai nggak enak ini. Karena nanti omongan di luar nanti ini kemana-mana. Panitia itu diambil uang kita 3 juta katanya. Wah, 3 juta kata diambil. Ya kan? Gara-gara sapi ya kan? Kalau misalnya 500 ada 10, 5 juta kan? 5 juta. Jadi jangan membuat panitia juga jadi orang yang bersalah begitu. Jadi dari awal disepakati, ya Ustaz. Dari awal. Kalau sudah diputuskan, jangan lagi bicara. Haram berbicara atas akad yang sudah dibuat. Kalau tidak ikut, berarti Anda sudah setuju. Jadi di undangan itu dibuat begitu, Pak. Mohon kepada para jamaah yang berpartisipasi untuk hadir membicarakan hal-hal terkait dengan akad dan pelaksanaan kurban. Apabila tidak hadir, maka dianggap Bapak Ibu setuju dengan hasil rapat. Jadi kita sudah bikin duluan di depan situ. Nggak setuju Bapak nggak hadir kemarin. Jangan bicara lagi Pak. Kita sudah bikin akad nih Pak. Kenapa menyalahi akad itu haram? Iya kan? Menyalahi akad kan haram. Jadi kita kunci di situ. Kalau memang mau berdebat, berdebatlah dalam forum, tidak sampai keluar-keluar. Di luar liar bolanya, panas kemana-mana. Nah itu tadi. Ya masalah fee dibicarakan di rapat panitia. Kalau memang diputuskan boleh untuk panitia, halal untuk panitia. Kalau dibilang tak boleh, suruh dia kurban sendiri. Ya kita kurban keluar. Silakan. Tadi yang kedua tadi apa Pak? Oh, bertaubat ya. Bertaubat dari amanah yang kita khianati. Yang pertama kita harus berhenti dulu berkhianat. Khianat juga, taubat juga. Nah dihitung taubat itu berarti itu. Ya, astagfirullah. Itu tidak taubat tuh namanya. Takutnya lagi gini mati dia kan. Mati dia, tidak sempat taubat lagi. Yang namanya taubat pertama berhenti dulu. Kalau belum berhenti belum bisa taubat. Kalau sudah berhenti baru bisa bertaubat.